Sontak dengan pengumuman tersebut malah menjadi akhir bagi perjalanan para pemain tahun ketiga yang tak terpilih masuk ke dalam tim inti. Dan dari sini juga lah bukannya merasa senang, Ejun nampak sangat kacau mengetahui dirinya tak akan bisa bermain lagi bersama Chris di lapangan. だからお前も強くなれ。強くなれ。 Singkat cerita, beberapa hari kemudian akhirnya tim Shadow pun mulai menjalani training camp yang dijadwalkan akan dilakukan selama seminggu penuh. Di mana tujuan diadakan training camp tersebut tak lain adalah untuk mempersiapkan baik stamina serta kemampuan 20 orang pemain inti yang terpilih mengikuti turnamen musim panas. Dengan dibantu para pemain tahun ketiga yang tak terpilih, mereka pun mulai menjalani latihan intensif dari pagi sampai malam hari. Puncaknya Ejun, Furuya, dan Haruichi yang notabene adalah pemain baru justru dibuat kelelahan menjalani porsi latihan mereka. これは毎日1週間。早く行け。まだ息が。沢村ゴー。マジかよ。エライ100本。Sampai di situ, walaupun Furuya dan Ejun berposisi sebagai pitcher, namun pelatih Kataoka mulai meminta mereka berdua untuk juga berlatih sebagai pemain bertahan guna mengasah kemampuan lemparan mereka. Bahkan Furuya yang notabene memiliki bakat dalam memukul bola juga mulai diberikan porsi latihan sebagai seorang batter di lapangan. Dari apa yang terlihat, selain ingin memainkan Furuya sebagai seorang pitcher, nampak pelatih Kataoka akan memainkannya sebagai pemukul di saat tim Shadow mendapatkan giliran menyerang. Hal itu pun dianggap akan menjadi senjata baru bagi tim Shadow guna menghadapi turnamen musim panas yang sudah semakin dekat ini. 投手としてはスタミナ不足な面もあるが、あのバッティングは捨てがたい。やはり監督は古谷をこの夏の戦力として考えているんだ。 Sementara itu memasuki hari kelima, pelatih Kataoka nampak turun langsung menjadi pemukul guna melatih ketangkasan para pemain inti dalam menangkap bola. Dengan sangat keras pelatih Kataoka terus memaksa stamina para pemain inti mencapai batas agar bisa terus berkembang di sana. Tak hanya itu, nampaknya pelatihan tersebut ia lakukan tak lain adalah untuk memompa semangat para pemain agar tak gampang menyerah saat pertandingan resmi. Bahkan Yuki yang mengemban posisi sebagai kapten nampak termotivasi untuk bisa memimpin rekannya dalam setiap pertandingan yang akan dijalani tim Shadow nantinya. いつまでやるんだよ。さすがに先輩たちもボロボロだぞ。最後まで集中力を切らすな。はい。 Selanjutnya tak terasa waktu pelatihan sudah mencapai puncaknya, di mana dalam hari terakhir nanti akan diadakan sebuah pertandingan uji coba untuk melihat seberapa jauh perkembangan para pemain saat ini. Tak sampai di situ, pelatih Kataoka pun juga mengatakan bahwa akan memainkan Furuya dan Ejun dalam pertandingan pertama uji coba tim Shadow. Pelatih Kataoka meminta pada Miyuki untuk membimbing kedua pitcher agar mampu tampil maksimal dalam laga tersebut. Walaupun dipercaya Furuya dan Ejun tak akan bermain baik mengingat kelelahan yang akan mereka alami pasca camp pelatihan, namun pelatih Kataoka tak peduli akan hasil pertandingan tersebut guna membantu menambah pengalaman bertanding bagi Furuya dan Ejun dalam laga resmi nantinya. Nampak dari pertandingan tersebut, pelatih Kataoka pun akan memutuskan apakah Ejun pantas bermain dalam turnamen musim panas ataupun tidak. 勝敗は問わん。疲れがピークの中、全員がどれだけ強い気持ちを持って戦えるか、それだけが見たい。 Kemudian esok harinya tibalah saat pertandingan uji coba melawan tim Osaka Kiryu, di mana dalam pertandingan tersebut Furuya akan menjadi pitcher awal dan direncanakan akan dimainkan sebanyak 5 inning ke depan. Namun sayang, seperti yang sempat diprediksikan sebelumnya, akibat kelelahan yang diderita, Furuya malah tak mampu melempar dengan baik sehingga fastballnya berkali-kali berhasil dipukul oleh lawan. Walaupun terkadang permainan buruk Furuya itu mampu diselamatkan oleh jajaran pemain bertahan, namun hal itu masih tak mengubah fakta tertinggalnya tim Shadow dari tim lawan. どうかしたんですか？ボールフォア。嘘。いくら疲れがあるとはいえ、古谷がここまで悪いとは。後々影響が出る前に変えた方がいいんじゃないですか。古谷は5回までだ。バックに助けられたな。 Di sini Miyuki yang melihat Furuya sedang keteteran malah tak memberikan arahan sedikit pun untuk meminimalisir kesalahan yang dibuat Furuya. Terungkap fakta, ternyata ia dengan sengaja membiarkan lemparan Furuya terpukul agar dirinya sadar bahwa sebuah kontrol sangat penting bagi seorang pitcher.
Puncaknya Furuya yang sudah kena mental setelah lemparannya gagal menciptakan strikeout langsung meminta saran pada Miyuki yang saat ini menjadi catcher mensupport dirinya. Nampak Furuya sendiri mulai mengutarakan untuk menyerah saja dari pertandingan tersebut mengingat buruknya kecepatan lemparan yang dia lakukan saat ini. Sontak mendengar hal itu pun membuat Miyuki sangat senang, ternyata Furuya memiliki ciri-ciri sebagai seorang ace. Seperti yang kita tahu, Furuya yang biasanya bersikap arogan dan percaya diri justru saat ini nampak sangat lemah mengakui kekurangannya sendiri. Bisa dikatakan kesadaran akan kelemahan bagi seorang pitcher merupakan sebuah sikap yang harus dimiliki seorang ace guna bisa terus memperbaiki kekurangannya nanti. これだけフォアボールを出しておきながら一球たりともストライクを取りに行く甘い球を投げようとしないんだからな。 Tak sampai di situ, Miyuki pun juga mulai meminta pada Furuya untuk mencoba melakukan teknik lemparan fork yang pernah ia ajarkan sebelumnya. Dengan bola fork yang menukik serta diimbangi dengan power yang dimiliki Furuya, Miyuki yakin para pemain lawan tak akan mampu memukul bola pitching Furuya. Benar saja seperti apa yang dikatakan Miyuki, Furuya pun nyatanya berhasil meng-outkan pemukul andalan lawan dengan teknik lemparan barunya. Sontak dengan keberhasilan tersebut membuat momentum saat ini berbalik pada tim Seido sehingga membuat semua pemain tim lawan terkejut dengan kehebatan Furuya. 片岡藩が惚れ込むわけや。初回とはまるで別人。こっちがこの男の本当の姿かい。 Selanjutnya di inning ke-6 walaupun Furuya mendapatkan momentum yang baik namun pelatih Kataoka lantas menariknya keluar lapangan guna digantikan oleh Eijun. Seperti rencana awal terlepas dari hasil apa yang didapat timnya, pelatih Kataoka ingin memberikan kesempatan pada para pitcher baru untuk menunjukkan hasil kerja kerasnya dalam sebuah pertandingan. Benar saja di sini tak seperti Furuya, Eijun justru malah sedikit bisa tampil lebih baik ketika melakukan lemparan. Walaupun arah lemparan barunya masih sulit dikontrol dengan baik oleh Eijun, namun berkat ketangkasan yang ia latih sebelumnya, Eijun nyatanya sukses menangkap bola pukulan lawan guna meng-outkan dua pelari di base 1 dan 2. Sontak permainan Eijun itu pun sempat mengejutkan pelatih tim lawan yang tak percaya ia mampu melakukan lemparan kilat mengecoh pelari dalam timnya. こいつもっとテンパるかと思ったけど意外と落ち着いてんじゃねえか。もしかしてずっと弱いチームで戦ってきたからピンチには慣れてんのか。どないやっちゅうねんあのピッチャー。牽制できへんくせにクイックは投げれんのかい。 Namun di sini mengetahui lemparan Eijun belum sempurna, Miyuki terus memaksa Eijun untuk mengarahkan bola ke area dalam batter box guna menyulitkan para pemain lawan ketika memukul. Nampak Miyuki menaruh harapan besar pada sosok Eijun yang terus ia nilai memiliki kapasitas untuk melakukan lemparan ke area dalam. 俺が思っている以上にみゆきは沢村のことを認めているのかもしれんな。なんかみゆきくん本気で桐生を抑えに行ってない？そうですね。 Walaupun awalnya sulit bagi Eijun dan menyebabkan banyak lemparannya berhasil dipukul batter lawan, namun sejurus kemudian Eijun yang berpikir tak ingin begitu saja kalah dari Furuya tanpa diduga mampu melakukan lemparan ke bagian dalam yang sulit dipukul ace tim lawan. Dimana dengan lemparan terakhir Eijun itu pun lantas menjadi penutup pertandingan dengan kekalahan telak tim Seido atas Osaka Kiryu dengan skor 14-7. 認めさせてやる。 Di sini terlepas dari kekalahan tersebut dari statistik yang dibicarakan Rei Sensei, nampak Eijun sendiri diketahui bermain sangat baik dalam laga tersebut. Dengan hanya kebobolan 3 angka dari 5 inning yang ia mainkan seakan membuktikan perkembangan pesat yang ditunjukkan Eijun sebagai seorang pitcher. Bahkan pelatih tim lawan yang sempat membawa timnya menjadi runner-up turnamen musim panas nampak mengakui bakat alami yang dimiliki Eijun. Ia berkata pada pelatih Kataoka bahwa di tahun ini dirinya memiliki sebuah senjata rahasia yang memang dipersiapkan untuk turnamen nasional. あの左投手、あの子の癖球も相当なもんですよ。これであのボールに制球力がつけばどえらい投手になるんとちゃいますか。今度は甲子園でやりましょう。